Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana kita akan ngobrol-ngobrol biasanya dengan politisi, walaupun kali ini jatuhnya berbeda. Biasanya dengan politisi ngomongin politik sambil bermain catur, makanya namanya Skakmat. Dan ini adalah bagian dari alat promosi untuk Mens Rea Stand Up Comedy Tour yang sedang berjalan ke 10 kota nasional sebelum ditutup di Jakarta di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus 2025. Tiket sudah habis untuk semua kota kecuali Makassar, Palembang. Bisa dibeli di mensrea.id. Dan nanti yang di Indonesia Arena 30 Agustus penjualan tiket akan dibuka kembali tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Termasuk tiket live streaming ya seharga Rp300.000. Tapi kalau lu buka rekening Bank Saku, lu akan dapat kode promo dan lu dapat diskon Rp100.000, jadi tiketnya cuma Rp200.000. Nah, di hadapan gua adalah untuk kali pertama dalam 3 seasonnya Skakmat, kami menghadirkan seorang ustadz, seorang kawan juga ngerjain beberapa acara. Selamat datang Ustadz Felix Yao. Makasih Mas. Berarti aku bukan politik yang ikut Skakmat dong? Bukan politik yang, iya bukan. Jangan-jangan ini menjadi karir politikku kayaknya. Waduh, ngeri. Karir politik dimulai dari Skakmat. Dimulai dari Skakmat. Ustadz Felix Yao, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Kita kenal lama sebenarnya. Iya. Ya, dan akhirnya makin kesini makin intens. Iya. Berkait juga dengan saya kembalinya di sini ngurusin Comika. Saya mau ngajak main catur. Oke. Selintas saja. Pertanyaan pertama dibuka di langkah catur pertama. Ketika permainan catur berakhir, saya punya kesempatan untuk nanya satu pertanyaan terakhir. Luar biasa. Kadang-kadang berakhirnya karena emang kalah, kadang-kadang berakhirnya karena mesti dipotong waktunya karena udah terlalu berlebihan. Oke. Nah, Ustadz nyamannya main hitam, main putih? Aku ikut aja. Karena aku bukan pemain sebenarnya. Oh gitu. Iya. Mas mau yang mana? Mas biasanya main apa sih? Putih atau hitam? Saya dibilang sama orang, si Panji ini, Ferry Irwandi waktu di sini bilang, saya perhatiin abang selalu pengen main sama putih. Oh gitu. Sekarang saya yang putih, gitu Oke, katanya. boleh. Saya nggak ngeh gitu, jadi Ustadz ngambil putih aja nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, sambil kita setup, sambil saya setup juga pembicaraan kita ya. Ini Bedanya putih sama hitam apa sih? Duluan putih ya? Duluan putih. Oke. Ini yang kayak gini pura-pura nih guys. Enggak serius. Pura-pura nih. Yang putih apa nih? Pura-pura nih. Soalnya kalau tiba-tiba 3 langkah Skakmat gue nih. Kalau di Quran itu kalau pas Musa berhadapan dengan para penyihir, itu para penyihir yang duluan tuh. Oh. Berarti aku yang penyihirnya dong. Penyihirnya. Iya. Yang nantinya akan bersujud. Tapi kayaknya jangan dibandingin sama saya juga deh. Kayaknya kurang cocok gitu, Ustaz. Nah, ini untuk nge-set untuk nge-setup pembicaraan kita biar yang lain ngerti kenapa ada seorang ustadz di program Skakmat. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Iya, untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Oh iya, soalnya katanya bakal disalib oleh kalau nggak India, Pakistan, Bangladesh. Pada tahun 2050. Kalau nggak India, Pakistan, Bangladesh. Jadi 3 negara ini nih lagi pertumbuhan umat muslimnya. Betul. Jadi dari surveinya Pew Research ya, the fastest growing religion on earth. Islam tuh. Iya, Islam 2050 itu menjadi agama yang paling besar. 2050 menjadi agama yang sama besarnya dengan agama Kristen yang digabung jadi satu. Wow, interesting. Faktor apa tuh sekilas aja? Sekilas faktornya. Kok aku jadi ada satu tambahan ya? Ini tuh kalau misalnya pion kita nyampe ke sana, bisa dapat satu lagi. Aku pikir bisa diganti. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Enak sekali Anda. Faktor apa tuh? Selain bahwa emang Islam is the way. Faktor apa kira-kira? Katanya convert yang pertama. Yang kedua berkurangnya orang-orang yang tidak beragama. Lalu kemudian mereka harus milih salah satu agama. Lalu kemudian yang paling besar adalah jumlah anak. Itu yang paling besar, yang paling berpengaruh. Khususnya orang-orang Afrika rata-rata anaknya katanya lebih daripada 6 anaknya. Orang Afrika. Yang berikutnya adalah imigran. Nah, makanya Islam kayak misalnya mereka sangat thriving di Eropa, thriving di Amerika dan segala macam. Nah, itu salah satu imigran dan punya anak banyak. Aku pernah baca satu meme bagus tuh di Instagram. Ada kata ikan matahari namanya. Ikannya ini males, gede, dan kalau pas dimakan juga rela aja nih sama ikan yang lain. Nah, terus ditanya kenapa dia nggak punah? Cuma satu jawabannya. Karena setiap kali dia bertelur itu bisa jutaan anak. Nah, jadi kalau Anda nggak pintar, Anda nggak hebat, minimal Anda punya banyak anak. Oke, balik ke konteks pembicaraan. Jadi gue tuh selalu merasa kayak ini pertanyaan besar yang pengen gue coba untuk cari tahu. Sebenarnya dengan asumsi Indonesia bukan negara Islam, maunya masyarakat Islam Indonesia itu
Indonesia itu seperti apa? Itu sebenarnya pertanyaan besarnya. Oke. Ustaz. Karena kalau saya kan di New York kan saya banyak cerita soal Indonesia. Ya. Yang paling mengejutkan mereka itu setiap kali mereka tahu fakta bahwa kita banyak sekali, salah satu yang untuk saat ini masih yang terbesar di Ya. dunia, tapi bukan negara Islam. Betul. Hampir semuanya menanyakan kok bisa. Iya. Nah, ini kan kok bisanya kan sebenarnya kan komitmen Founding Fathers. Betul. Tapi seperti yang kita tahu, kita mah realistis saja. Apa yang disepakati sama Founding Fathers bisa aja berubah. Benar. Bisa aja berubah. Kan kesepakatan ya. Betul, kan kesepakatan. Kesepakatan bisa berubah. Ya. Makanya ada amandemen dan segala macamnya terkait Undang-Undang Dasar. Nah, kesepakatannya adalah bahwa Indonesia bukan negara Islam. Dan kalau kita belajar sejarah, dan gue yakin Ustaz juga banyak baca sejarah, kita tahu bahwa pertentangan itu, bahwa Indonesia bukan negara Islam, udah ada dari zaman dulu. Benar. Negosiasi terjadi di zaman dulu. Di salah satu pidato favorit saya itu pidato ketika Bung Karno menjelaskan konsep Pancasila. Pidato itu kalau kita baca baik-baik, itu lagi nego sama kalangan Islam. Iya. Yang dalam bahasa Inggris bukan? Campur-campur dalam bahasa Indonesia sebenarnya, tapi ada banyak bahasa yang dia pakai. Tapi di pidato tersebut dia bilang bahwa kalau emang lu pengen Indonesia jadi lebih Islami, ya perjuangkanlah lewat jalur politik. Iya, benar. Itu berarti setelah merdeka berarti ya. Betul. Sebelum sidang konstituante. Betul. Oke. Nah, tapi nyatanya apa yang Founding Fathers kita inginkan terus mendapatkan pertentangan. Iya. Dalam sejarahnya kita sering mendengarkan pemberontak disebutnya. Betul. Ada banyak tuh pemberontakan yang pengen bikin ya DITII terus gitu PRRI Permesta dan namanya ada terus, pertentangannya ada terus sampai sekarang. Iya, betul. Kalau dulu waktu gue SD SMP Ustadz, gue ngeliat mereka sebagai penjahat. Siapapun yang nggak sepakat sama NKRI harus dihapus dari muka bumi. Iya. Makin dewasa makin paham konteks, kita tahu bahwa kadang-kadang pemerintah suka pakai label yang mereka pengen aja untuk Menjatuhkan lawan politik. betul. Bahkan di era gue mendewasa, Pancasila dipakai sebagai alat. Oh, lu nggak Pancasila banget berarti lu musuh Iya. negara gitu. Nah, sampai dengan hari ini ada kekagokan dan semua yang nonton konten gue tahu bahwa ini keresahan utama gue. Ada kekagokan antar masyarakat Indonesia akan gimana baiknya hidup bersamaan. Si minoritas merasa yang Islam ini banyak maunya, padahal kan udah mayoritas gitu. Kalau banyak nuntut sih, kalau tersinggung banget sih sama azan. Iya. Kalau misalkan gue protes, kenapa kalau gue protes azan lu marah banget? Iya. Give us this win lah gitu. You already win gitu. Pada saat yang bersamaan, teman-teman umat muslim juga ngerasa gue hidup di negara yang umat gue tuh berapa? 80%? Kita 80% lebih masih. Iya, 80% lebih. Tapi kok gue nggak ngeliat ini kayak mencerminkan itu ya? Iya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan nih. Oke. Di antara banyak orang yang bisa gue tanya, Ustadz Felix salah satu jadi opsi utama. Oke. Karena bukan cuman saya relatif lebih dekat sama Ustadz Felix, lebih sering ketemu, tapi Ustadz Felix juga paham politik. Oke. Dan aku nggak langsung marah ya. Hah? Iya bener ada. Ada yang memang responnya langsung. Iya. Apa-apaan Anda? Iya, gitu. betul. Nah tapi Ustadz Felix juga punya buku, walaupun gue nggak baca, tapi gue ngeliat buku-bukunya Ustadz Felix, memang pembahasan tentang politik tuh atau Islam dalam keseharian Iya. itu hadir kayak makasih tadi dikasih buku Islamisme, terus terutama yang khilafah remake gitu, itu akan jadi dasar pembicaraan pertama kita. Jadi silakan langkah catur pertama. Aku duluan ya? Gini dulu ya, langkah catur pertama. Nanti gue buka pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama gue adalah, Ustadz Felix itu punya keresahan apa terkait Pancasila dan demokrasi? Iya. Dulu, sorry, gue kasih, Nggak apa-apa. Premis dulu ya. Iya. Dulu gue pernah wawancara Ustadz Felix di program Provokatif Radio. Lama banget tuh. Iya, 2000, lama banget sih. Iya, zaman Twitter lah. Iya, 2008-2009 lah. Dulu ada konteks yang gue nggak tangkep. Ketika gue lagi bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terus ada yang nanya, tanya dong nggak mau Ustadz Felix soal Pancasila. Terus gue nanya sama Ustadz Felix, emang kenapa soal Pancasila? Ustadz Felix bilang, enggak itulah segala macam. Belakangan setelah itu gue tahu Ustadz Felix nggak setuju. Iya, seolah-olah aku anti Pancasila ya. Iya, itu yang gue tangkep. Iya. Gue langsung, aduh gue nggak tahu lagi konteksnya. Tahu gitu gue dalemin kemarin. Iya, oke. Walaupun mungkin akan awkward karena kita belum temen waktu itu ya, baru kenalan doang. Nah sekarang
penjelasan utamanya mungkin. Oke, aku buka dulu dengan premis tadi. Itu kan premis bagus banget ya. Bagaimana relasi antara agama dan negara sebenarnya. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu bahwasanya memang Islam ini adalah agama yang unik. Saking uniknya, maka ada banyak sekali konsekuensi daripada orang berislam yang mungkin nggak ada di agama yang lain. Contoh misalnya ya, Islam itu ngatur semua permasalahan, mulai dari dia masuk WC sampai dengan bagaimana cara orang berkeputusan ketika dia hidup bernegara. Nah, itu semua adalah diatur di dalam Islam. Maka beda juga tuntutan misalnya antara orang beragama Islam dengan tuntutan orang yang mungkin tidak beragama Islam. Misal contohnya kayak gini ya. Bagi seorang Kristen mungkin dia fine aja ketika misalnya hidupnya diatur oleh sistem kapitalisme misalnya. Atau di Cina mereka diatur dengan sistem hybrid ya antara kapitalisme dan sosialisme. Atau bahkan sosialisme murni misalnya di Korea Utara. Misalnya itu mereka fine-fine aja misalnya. Karena di dalam agama mereka juga nggak nuntut untuk misalnya diatur dengan sistem ekonomi Kristen misalnya. By the way mungkin juga mereka punya konsepnya bisa jadi, tapi bagaimana terus kemudian mereka wajib atau tidak untuk diatur secara itu mungkin tidak. Nah, itu adalah hal-hal sederhana. Nah, sehingga konsekuensi ketika seseorang berislam itu bisa dibagi menjadi 3 ranah sebenarnya. Nah, ada ranah individual yang sama sekali tidak memerlukan negara ataupun kekuasaan. Ada ranah komunitas atau ranah jamaah lah ya. Yang jamaah ini sebenarnya juga hampir-hampir tidak perlu juga keterlibatan pemerintah atau orang yang punya otoritas. Nah, tapi pada satu titik natural daripada Islam, alamiahnya Islam, dia memerintahkan juga ada ranah yang ketiga. Nah, ini yang sangat berhubungan banget dengan yang namanya kepemimpinan atau pemerintah. Karena nature-nya Islam di sini akhirnya contoh misalnya ya. Rasul mengatakan gini, kalau kalian berjalan bertiga, maka pilihlah salah seorang jadi pemimpin kalian. Karena dalam perjalanan bertiga itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi di mana harus keputusan itu dibuat. Contoh misalnya, kita jalan bertiga di satu mobil misalnya. Siang hari sudah muncul, lantas kemudian ada orang yang nanya, kita makan apa ya? Atau bahkan ada orang mungkin mikir, kita makan atau enggak ya? Nah, yang mutusin harus satu. Nah, dalam konteks itu alamiahnya Islam akhirnya ke titik itu tuh, memerlukan namanya kepemimpinan. Maka ketika orang itu 3 doang aja, dia terus kemudian perlu pemimpin, apalagi orang tuh kemudian lebih daripada 3. Misalnya dalam kasus Indonesia 275 juta. Maka harus ada pemimpin yang mengatur bagaimana agar ini semua berjalan dengan baik. Nah, jadi nature-nya Islam memang dia memerlukan seperti itu, akan menuntut sampai di titik itu. Nah, kalau kita bicara tentang nature-nya Islam seperti itu, berarti pasti Islam punya aturan terhadap bagaimana ketika seseorang tuh misalnya 275 juta berkumpul jadi satu. 3 orang aja punya, apalagi terus kemudian berkumpul jadi satu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan polemik dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi yang menarik adalah kita nggak usah bahas Islam dulu deh. Polemik ini pertanyaan ada nggak di negara-negara yang lain? Jawabannya pasti ada. Meskipun polemiknya tidak tergabung dengan agama. Nah, menjadi menarik ketika agama Islam menggabungkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan berpolitik atau bernegara. Maka konteksnya jadi seolah-olah agama mengatur politik. Padahal yang lain tanpa terus kemudian mereka melibatkan agama tetap aja mereka harus berpolitik kan. Atau mereka juga tetap aja harus misalnya bernegara. Nah, bedanya adalah Islam mengatur, kalau yang lain mungkin konsekuensi logis doang. Misal kayak gini ya. Sejarah mencatat ada nggak sih agama dalam tanda kutip itu yang terlibat dalam kegiatan politik sampai bernegara? Jawabannya ada. Misal kalau kita ingat zaman dulu ada namanya The Holy Roman Emperor. Jadi kekaisaran Romawi suci, di mana pemimpin tertingginya adalah paus. Nah, pada saat itu berarti mereka juga sebenarnya berpolitik. Bedanya dengan Islam adalah di dalam agama mereka tidak menyuruh untuk seperti itu. Di dalam Islam bahkan pergi bertiga aja disuruh. Oke, kalau gitu kita masuk kepada pertanyaan tadi. Nah, kalau gitu bagaimana sistemnya ideal? Kita mulai dulu dengan Pancasila. Apa tanggapanku tentang Pancasila? Tanggapanku sangat sederhana sebenarnya. Tanggapanku adalah Pancasila itu kita nggak bisa protes sama sekali dengan Pancasila. Kenapa? Aku pernah mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Gimana caranya orang nggak suka dengan Pancasila? Itu jawabannya gimana kira-kira? Gimana caranya orang jadi nggak suka sama Pancasila? Iya, bisa nggak suka dengan Pancasila? Gimana cara? Contoh kayak gini ya. Kalau ada orang nggak suka dengan pembunuhan misalnya, wajar. Kenapa? Karena kamu melukai orang. Padahal orang itu misalnya bisa kamu kasih solusi yang lain selain misalnya mereka dilukai. Bisa jadi kamu nasihatin dia, bisa jadi kamu misalnya kurung dia, atau apapun selain dibunuh. Tapi setidaknya masih ada diskusi atau diskursus bahwasanya kita nggak suka dengan Pancasila. Ada orang bilang, bagaimana koruptor itu kita perlakukan? Apa kita bunuh mati, ataukah kita terus kemudian maafkan, ataupun kita hukum sampai dia jera, ataukah seperti apa? Itu ada diskusinya. Nah,
pertanyaanku gini, gimana caranya orang nggak suka atau nggak setuju dengan Pancasila? Itu hampir nggak mungkin. Ya agak susah karena sebenarnya apa yang diamanatkan dalam Pancasila Betul. itu sebenarnya diinginin sama semuanya. Benar. Semua pengen itu, pengen keadilan sosial, pengen negara. Nah, mungkin poin paling jadi pembahasan abadi adalah poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau gitu aku sedikit bahas gini ya. Aku spill dikit apa yang membuat pertanyaan itu muncul. Apa yang membuat pertanyaan bahwasanya apakah Islam itu kompatibel dengan Pancasila atau aku secara pribadi yang dianggap wakil daripada Islam sehingga dianggap tidak kompatibel kepada Islam. Jawabannya begini, karena orang-orang Muslim, beberapa orang-orang Muslim, bukan orang Muslim sorry, beberapa orang Muslim menganggap bahwasanya ketika mereka menjadikan satu aturan selain aturan Allah, maka itu adalah togut. Jadi ini ada anggapan ya, beberapa orang Muslim beranggapan ini ada Islam, ada selain Islam. There is no in between. Kalau kamu tidak Islami, berarti kamu termasuk yang tidak Islam. Berarti ini aturan Allah, ini selain aturan Allah. Nah, berarti kalau Pancasila ini bukan aturan Allah, it means kamu sedang menyembah pada sesuatu yang togut atau menuruti pada sesuatu yang togut. Togut itu apa? Togut itu adalah sesuatu yang diseru selain Allah. Itu berarti togut. Ya gampangnya adalah sesuatu yang salah parah lah pokoknya. Karena kalau sudah menyembah pada togut itu sama aja menjadikan orang itu sudah kayak keluar daripada Islam. Nah jadi diskusinya di situ sebenarnya. Diskusinya adalah apakah Pancasila ini adalah togut kan gitu kan ya. Apakah ketika kita contoh nih misalnya kita menjadi seorang Indonesia, apakah auto kita menjadi sesuatu yang atau seseorang yang tidak Muslim? Nah itu pertanyaannya. Atau misalnya bisa nggak sih sebenarnya kita menjadi seorang Muslim yang taat sekaligus menjadi seorang yang Indonesia seperti itu. Nah jadi pertanyaannya di titik itu. Kalau aku menjawabnya, aku bilang kayak tadi di titik mana terus kemudian Pancasila ini digolongkan menjadi togut misalnya. Karena aku nggak melihat ada sesuatu yang problematik pada Pancasila. Karena Pancasila ini nggak mungkin orang nggak suka disuruhnya yang baik-baik. Sama kayak ada orang Palembang ketika disuruh pergi ke kan salah satu yang belum penuh di Palembang nih Mensrea nih. Betul. Kayaknya itu tujuan kenapa aku hadir di sini. Dan aku bawain pempek tadi ke Mas. Benar. Mas Panji. Itu betul. Nah, Pempek kebetulan. Supaya orang Palembang ngerti kenapa mereka perlu datang ke Mensrea kan gitu kan ya. Nah. Ketika orang Palembang misalnya memesankan pada anaknya untuk keluar, mereka pesan dua, nak jangan lupa sembayang. Yang kedua, jangan lupa bawa pisau. Oh enggak, itu kan ya. Jangan lupa sembayang. Dan jangan lupa untuk berbuat baik sama orang misalnya. Artinya itu kan adalah sebuah nasihat yang sederhana yang kita nggak mungkin debat gitu kan ya. Karena orang tua ngomong seperti itu. Atau ada orang tua ngomong begini, nak kamu kan seorang muslim ya. Tapi menurut orang tua kamu tuh mbok ya jangan terlalu emosi. Kamu tuh mbok ya kalau punya uang menabung. Dan kalau kamu ketemu orang, jangan mudah percaya sama orang. Apakah kita lantas mengatakan pada orang tuanya, ini orang membuat aturan dan hukum selain hukum Allah? Tentu tidak. Harusnya dia muslim. Nasihatnya harusnya jangan lupa sholat 5 waktu. Lalu kemudian berzakatlah ketika punya uang. Nggak gitu dong. Nah itu pandanganku terhadap Pancasila sih. Jadi nggak mungkin didebat Pancasila itu. Gitu sebenarnya. Iya, artinya dengan ini karena gue tidak sepintar yang ada sangka, saya mau menyimpulkan sekali membantu Anda juga. Intinya adalah kalau emang Pancasila lu anggap togut, berarti nasihat orang tua lu untuk togut itu juga. lu anggap togut, padahal kan belum tentu. Bener. Iya, dan juga nggak tahu ya, apa cuman gue yang mikir kayak gitu, tapi rasanya enggak deh. Tapi orang tuh ngeliat Pancasila tuh kayak hukum. Iya, benar. Padahal Pancasila itu nilai. menurut saya cita-cita bahkan. Oh ya, value lah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tuh untuk dikejar. Benar. Kita mesti mencapai itu. Benar. Bukan berarti ada Pancasila udah. Benar mana banget. keadilan sosial? Ini Benar. kan persatuan Indonesia. Itu kan bukan berarti kita udah bersatu. Itu sesuatu yang kita tuju. Jadi kalau menurut saya sekarang saya jadi ngerti. I already love this talk show. Saya jadi ngerti bahwa Pancasila tuh nggak mungkin dipertentangkan sama Islam ataupun karena yang lain. Iya dia asas. Walaupun dia saya ngerti dia sering di market sebagai asas. Iya. Karena tentunya di era-era Orba, udah lu pegang ini aja, lu ngapain sih yang aneh-aneh. Betul. Tapi kan kalau kita cermati dalamnya, apalagi kita pelajari butir, itu tuh non-existent, nggak terjadi sekarang. Nah kalau misalkan kita ngeliat Pancasila sebagai cita-cita, berarti kan nggak berseberangan gitu. Nggak berarti mesti melawan Islam gitu. Betul. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, menghindari apa yang dilarang, dengan tetap punya cita-cita tadi. Tapi menariknya, setiap orang tuh memang perlu identitas. Ya betul. Dan karena setiap orang tuh perlu identitas, maka identitas inilah yang dijual untuk tadi. Ketika dia punya masalah-masalah atau ingin kemudian untuk menjatuhkan lawan politiknya, maka dia akan menggunakan identitas itu. Atau cara gampang gini, label sosial. Itu yang paling gampang. Label sosial ini ada dan akan terus-menerus akan ada. Contoh kayak gini ya. Kalau orang muslim menjadikan label sosialnya adalah Allah dan selain Allah,
Atau misalnya togut dan Allah, misalnya dalam hal ini, misalnya kalau misalnya kamu setuju dengan Allah, berarti kamu orang taat. Kalau kamu nggak setuju dengan Allah, berarti kamu orang togut. Dalam hal ini Pancasila oleh segelintir orang Muslim ini dikatakan sebagai menyembah kepada togut. Ternyata negara juga punya cara itu untuk melabel orang lain yang tidak sesuai dengan dia. Dan ini bukan masalah tentang masalah tadi cita-cita, bukan masalah tentang value, tapi ini cuma masalah politik aja atau sekadar simpel lawan politik aja. Ternyata negara juga melakukan versi kafirnya sendiri. Betul. Paham gak sih maksudnya? Betul. Jadi contoh gini ya, ketika ada seseorang melabel bahwa saya aku adalah muslim, sehingga kalau kamu tidak setuju dengan aku, berarti kamu bukan muslim, itu sudah menjadi satu masalah. Karena dia menjadikan Islam sebagai diri dia atau diri dia sebagai perwakilan daripada Islam. Ternyata pemerintah juga melakukan itu. Betul. Jadi mereka mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. It means kalau kamu berbeda dengan aku, Betul. kamu diragukan Pancasilanya dan kamu diragukan Indonesianya. Betul. Nah menurutku, jadi ini sama sih. Nah ini terjadi pada relasi antara agama dan negara. Jadi bukan hanya segelintir orang-orang Muslim yang punya masalah dengan itu, tapi ada juga orang-orang yang dianggap negarawan yang ternyata memakai cara yang sama. Jadi menurutku cuma beda kelompok aja sih, tapi cara pikirnya sama gitu Betul, kan ya. betul sekali. Akhirnya mereka bilang bahwa agama nggak bisa coexistence dengan dengan negara. Kalau kamu misalnya mau beragama, berarti kamu tidak akan jadi Indonesia selama-lamanya, atau kamu tidak akan jadi orang yang berbakti pada negara selama-lamanya. Lu pasti nggak cinta Indonesia. Tapi kalau kamu mau cinta Indonesia, jangan pakai selain daripada apa yang aku tentuin. Iya, betul. Menurutku nggak fair sih. Dan ini juga sudah kita lihat bukti-buktinya di buku pelajaran lu dari zaman dulu. Ya. Itu yang terjadi tahun 65. Betul. Pokoknya gua mau membantai, membunuh, argumen gua adalah Pancasila. Betul. Ini orang-orang ini anti Pancasila, jadi gua punya hak untuk ngelakuin itu. Benar. Di Pilpres pun Itu dilakukan. itu dilakukan berkali-kali dan gua ngeliat itu juga. Oke, jadi sebenarnya kita ngerti bahwa ada orang di Indonesia yang gua anggap bukan, katakan, jangan kita gunakan kata kesulitannya. Mungkin masih perlu diajak diskusi untuk memahami sebenarnya Pancasila itu apa sebenarnya. Nggak ada yang mengajak lu untuk menyembah Pancasila. Betul. Ya. Di Indonesia ada segelintir umat Muslim yang seperti itu, Ya. yang memang harus diajarin. Tapi ini berkaitan gini Mas, jangankan sampai pada level Pancasila ya Mas ya. Aku sering bertanya-tanya ketika aku sudah masuk Islam, sebenarnya mana yang lebih harus kita tangani atau kita atasi terlebih dahulu? Apakah sikap orang-orang Muslim dalam memandang sesuatu di luar Islam, ataukah sikap orang Muslim dalam memandang Muslim itu sendiri? Menurutku yang kedua lebih parah. Iya. Karena sikap itulah yang nanti akan melahirkan banyak problematika yang lain. Karena jangankan mereka bisa punya sikap baik terhadap Pancasila ya, mereka punya sikap baik terhadap Muslim aja udah nggak punya. Iya. Nah, itu problematika sih menurutku. Jadi contoh kayak gini ya, dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Muslim pun, kayaknya ya lebih mudah tuduhan-tuduhan itu disematkan kepada orang-orang Muslim dibandingkan orang yang bukan non-Muslim. Karena setidaknya mereka lebih takut ketika mau menyematkan tuduhan itu pada orang-orang yang bukan Muslim. Atau mungkin kita tuh karena punya mental terjajah ya, mungkin karena kita menganggap bahwa sesuatu yang di luar kita tuh senantiasa lebih baik daripada kita, termasuk dalam hal yang bukan Islam misalnya. Maka seolah-olah kalau orang-orang yang bukan Islam salah, ataupun mereka misalnya agak kurang ajar, mungkin itu lebih bisa dimaklumi loh di Indonesia daripada orang Muslim yang salah. Betul. Contoh ya, bule misalnya, bule tiba-tiba datang pakai kaos, terus kemudian mereka datang ke masjid. Orang-orang bilang, ya udahlah, bukan Islam ini. Bule. Ya, tapi kalau ada ngerti orang deh. Muslim deh, misalnya kayak gitu, ya. langsung bisa diusir. Lu kayak apa? Ya. LGBT misalnya, kemarin aku ngobrol dengan LGBT. Ada orang-orang yang bule, misalnya mereka, taruh bule artis ya, mereka disambut loh datang ke masjid karena ini adalah dakwah kepada mereka. Tapi begitu terus kemudian mereka ngeliat ada orang Muslim yang misalnya LGBT, dan LGBT ini taruh dia mau sholat, yang kita masalahkan kan tindakan LGBT-nya kan, bukan dia mau sholatnya kan. Iya, iya. Harusnya kan ketika dia datang ke masjid dia diterima dong. Iya. Tapi itu kan ternyata kan tidak. Iya. Orang artinya lebih, menurutku ya, toleransi terhadap yang bukan Islam itu jauh lebih baik menurutku daripada toleransi antar umat beragama. Antar umat Muslim. Tapi itu kan bentuk kekritisan kita terhadap kita sendiri kan. Betul. Ya. Tidak berarti itu salah kan? Yang mana? Yang kita lebih kritis Terhadap umat Islam sendiri. Menurutku in a way itu problem. Karena gini misalnya, contoh gini ya. Kalau aku nggak pernah ketemu dengan Mas Panji, atau Mas Panji nggak pernah ketemu dengan aku, maka kita akan punya lebih banyak cara untuk tidak memahami satu sama lain. Betul. Tapi kalau kita ketemu satu sama lain, lebih sering, lebih kerap, maka kita akan mengembangkan toleransi yang lebih panjang atau lebih banyak. Apalagi kalau aku hidup dengan satu orang, misalnya contoh saudaraku misalnya, aku ngerti dia ngapain aja. Kalaupun andaikan dia melakukan sesuatu yang di luar daripada pola yang aku tahu tentang dia, aku akan berpikir begini,
pasti ada sesuatu yang dia tuju. Karena aku hidup sama dia sudah misalnya 50 tahun, aku tahu nilai-nilai yang dia punya, mesti ada sesuatu yang pengen dia raih dari sini. Orang akan lebih mudah mengerti. Maka aku bilang in a way problematika itu, in a way sikap kayak gini menjadikan problem bagi umat muslim. Kenapa? Contoh kayak gini ya. Kalau misalnya aku adalah seorang muslim, lalu kemudian dia juga seorang muslim, ini kejadian nyata nih, ada yang nanya sama aku, kenapa acara Escape kemarin, misalnya ya, ngundang orang yang gak kerudungan? Itu kan buka aurat. Padahal kalau misalnya ada orang yang lain melakukan hal yang sama dan itu adalah saudaraku dan aku kenal dia dan aku misalnya satu kelompok dengan dia atau aku sudah ngerti bagaimana pola pikirnya dia, aku mikir begini, mesti ada sesuatu yang pengen dia ambil. Yang kedua, ini halal atau haram? Harusnya aku juga tahu kan ya. Nah, setelah aku sudah tahu itu, maka itu mengembangkan sikap toleransiku kepada dia. Nah, ini aku khawatirkan ketika di dalam aja ini nggak difahami, apalagi kemudian keluar. Sikap Apalagi ini makin keluar. menjadi ekstrim. Nah, jadi contoh seperti dia melihat Pancasila. Kenapa dia nggak bisa berpikir begini? Emang Pancasila itu apa sih yang bertentangan dengan Islamnya? Gitu misalnya. Kita nggak usah bahas misalnya ada orang bahas ini ayat Qur'annya ini, sila pertama. Ini ayat Qur'annya ini, sila yang kedua dan segala macam. Sesederhana orang tadi ngerti bahwa saya ada orang tua mesenin anaknya ketika pergi keluar kota dengan nasihat-nasihat tertentu. Misalnya ini 5 hal yang harus kamu pegang dalam hidupmu misalnya. Kan tidak menjadikan dia seorang yang bukan muslim toh. Gitu kan ya. Dan setiap orang tahu anaknya masing-masing pasti memberikan nasihat-nasihat yang berbeda. Sedangkan agama kita udah tahu. Atau sama seperti ada orang gini, ditanya, Ustadz rekomendasi buku yang Ustadz sampein apa? Oh, kayaknya lu harus baca Harry Potter deh. Terus kemudian tiba-tiba ada orang komentar, Astagfirullahaladzim, masa Harry Potter sih? Itu kan buku sihir. Quran dong. Lah, lu yang gila. Masa lu bandingin Quran sama novel kan itu kan? Quran kan sudah wajib itu maksudnya untuk dibaca. Lah kalau Harry Potter kan rekomendasi kita misalnya. Ya misalnya contoh kayak gitu sih. Pengen diskusi lebih dalam mengenai relasi tadi ya. Ustadz udah maju ya? Udah. Saya mesti hati-hati Ustadz, soalnya di awal-awal saya suka blunder. Itu aku tunggu. Mau ngapain Anda ini? Ya udah, kita begini dulu aja deh. Oke, saya pengen ngomong soal keren demokrasi. banget. Oke. Saya pengen ngomong soal demokrasi. Tapi sebelum itu, karena demokrasi ini adalah sistem. Iya. Saya pengen juga mendalami, karena harus saya akuin saya nggak mendalami. Saya pengen mendalami sebenarnya sistem yang tersedia di Islam itu apa. Oke. Dan ini saya rasa ini pasti sempat muncul dalam pembicaraan membangun Indonesia di awal. Sebenarnya ada apa aja sih pilihannya? Untuk umat muslim sebenarnya apa? Menarik. Karena yang aku publis adalah aku nggak suka dengan demokrasi. Itu jadi, yang aku publis. Nah, jadi orang salah mengartikan bahwasanya Felix tidak suka dengan demokrasi, maka dia pasti tidak suka dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu bukan demokrasi. Kita sudah sampaikan tadi dan kita sudah sampai di titik itu. Demokrasi menariknya adalah ketika aku baca tentang demokrasi. Demokrasi ini ternyata adalah reaksi terhadap satu kondisi yang namanya tirani. Dan tirani ini adalah ujung daripada oligarki. Jadi ketika orang sudah orang sebenarnya aku pikir semua orang baik sih pasti ya. Dan ketika di Yunani pada awalnya mereka membuat satu sistem kepemimpinan, pasti sistem kepemimpinan ini untuk mengakomodasi banyak orang. Tapi in a way di satu titik pasti yang namanya power tends to corrupt. Maka mereka bentuk absolute power itu dalam bentuk oligarki. Dan oligarki ini ujungnya adalah tirani ketika satu orang yang memegang semua kekuasaan. Dan itu kita lihat dalam sistem demokrasi manapun. Nah, jadi artinya ketika sudah terjadi tirani, artinya ketika demokrasi bukan berarti itu hilang gitu. Bukan berarti itu hilang. Nah, ini ceritanya kenapa tidak hilang nih. Nah, ketika tirani ini terjadi, maka orang mikir gimana caranya rules by few atau rules by one ini diganti oleh rules by many. Karena mereka menganggap kalau satu orang kita sudah kelihatan seperti apa rusaknya, kalau sudah beberapa orang kita sudah tahu seperti apa rusaknya, maka harusnya kita bagi-bagi kekuasaan ini. Karena bagi mereka kekuasaan adalah sesuatu yang pasti merusak. Maka kekuasaan ini tidak boleh terkumpul pada satu orang. Harus dibagi rata. Rules by many. Maka muncul demokrasi. Demokrasi adalah sistem kepemimpinan di mana semua itu berbagi kekuasaan. Lewat proses yang namanya adalah perwakilan. Karena pada saat itu dunia udah semakin banyak dan nggak bisa menentukan oleh semua orang. Nah, yang menarik adalah Socrates di masa itu udah protes. Pas lagi ya Socrates protes gitu kan ya. Wah, Socrates, protes Socrates. Dan Socrates ini bilang sesuatu yang sangat jelas sekali. Demokrasi itu sudah punya bawaan cacat. Jadi kalau misalnya dia adalah sebuah produk, maka produk ini sudah punya cacat yang nggak bisa diperbaiki. Apa kata Socrates? Demokrasi tidak mungkin memfasilitasi pemimpin yang muncul dengan skill. Itu kata Socrates. Lalu dia ngasih contoh. Contohnya adalah kalau kita berada di satu kapal, anggaplah ada 30 orang, maka siapa yang kita pimpin daripada kapal ini yang 30 orang ini menjadi kapten? Pertanyaannya kata dia adalah apakah yang ahli
navigasi, pelayaran, ngelihat bintang dan segala macam, bisa ngatur orang, atau mereka yang populer? Jawaban orang semuanya sama. Kita pilih yang mereka yang skillful dong. Tapi ternyata Socrates bilang demokrasi memfasilitasi the one that popular, bukan the one with skills. Dan ini yang kita lihat. Makanya kita tahu kalau misalnya aku kemarin ketika ngobrol dengan Pak Anies, Pak, Bapak tuh nggak desain untuk sistem ini. Karena sistem ini nggak memfasilitasi orang yang skillful. Meritokrasi itu nggak ada sebenarnya. Kecuali Kata Anies, jadi menurut Anda saya nggak populer. jadi tapi bagus sarannya. Bagus sarannya. Sarannya adalah sarannya gini, demokrasi harusnya dibagi dua. Ada proses pengajuan, ada proses pemilihan. Proses pengajuan harusnya meritokrasi dan proses pemilihan harusnya adalah popularitas. It's okay, dan itu yang disarankan oleh Socrates. Socrates bilang dalam sistem demokrasi murni itu nggak bisa orang-orang skillful terpilih. Terlalu chaos itu. Maka harusnya katanya Socrates, kalau nggak salah ngutip, demokrasi hanya privilege bagi orang-orang yang paham. Atau hanya privilege bagi orang-orang the knowledge one. Jadi katanya kalau orang punya knowledge, baru dia boleh terus kemudian ikut dalam demokrasi. Tapi kita kan nggak gitu. Sistem kita adalah demokrasi itu untuk semua orang. One man, one vote. Makanya ada orang yang nggak ngerti apa-apa tentang bangunan misalnya. Dia bisa nge-vote bagaimana cara bangun satu bangunan. Nah itu problematika awal di dalam demokrasi. Oke. Nah ketika terus kemudian Socrates protes dengan demokrasi ini, dia akhirnya meninggal juga di tangan demokrasi kan. Ketika akhirnya dia harus protes pada sesuatu keputusan pemerintah yang menuduh dia, lalu kemudian dia tahu dia bakal mati di situ, tapi tetap terus kemudian dia hadir, tapi dia membawa satu murid Aristoteles untuk terus kemudian menulis apologianya itu tentang pembelaan diri dia. Kenapa dia terus kemudian nggak setuju dengan sistem seperti ini? Itu kematian para nabi tuh menurutku keren banget tuh, kematian dengan cara para nabi, die with style gitu kan ya. Nah kalau kita bahas lagi tentang demokrasi, ternyata problematikanya sampai sekarang sama. Nah demokrasi ini ternyata setelah di zaman Socrates dikritik, ternyata memang benar-benar gagal karena sejarah mencatat setelah itu Roma yang melanjutkan kepemimpinan Yunani itu tidak berbentuk lagi seperti parlemen atau senat, tapi berbentuknya seperti apa? Berbentuknya memang seperti tirani, gitu kan ya. Atau bahkan di ujung-ujung daripada revolusi pun Prancis kita tahu bahwasanya Napoleon Bonaparte itu gelarnya adalah kaisar, gitu kan ya. Artinya itu jelas-jelas bukan demokrasi kan, gitu kan ya. Tapi kan itu juga karena sosok otoriter ini yang nggak pengen ada demokrasi. Karena dia, menurutku ya, kalau aku jadi, aku menempatkan diriku dalam sepatunya Napoleon ya. Karena bagi dia gini, demokrasi itu tidak cocok untuk sekarang.